Oke, oke. Suara gue jelas gak? Kayaknya gue nggak tahu sih kayak gimana suara gue. Masa kayak oke. Soalnya eh ya itu gue nggak pakai paket sih, jadi pakai wifi ya. Jadi stabilitas jaringannya ntar kalau misalnya apa namanya ya bermasalah lagi ya gue langsung ganti kayak biasa sih gitu. Udah udah apa ya udah kewajiban gitu. Nggak bisa apa ya? Wifi tuh kayak nggak paling kalau pakai Starlink kali ya. Kalau apa tahu kan ya Starlink. 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 Jadi gue kepo sih pengen pakai ginian sih. Cuma kayak nggak begitu worth it sih untuk apa namanya. Kalau pakai ginian tuh jaringannya kan langsung ditembak dari satelit kan, nggak langsung dari itu kayaknya enak kalau pakai aja atau online itu. Di- Bahkan katanya bisa di itu kan di tengah tuan. Jadi ya dikenal kayak apa ya MPAP gitu. Terus habis itu mirip kayak di konsumen kalau ya kan sudah gue bilang kan lihat gue ganti jaringan tes. Kalau sekarang udah aman belum? Asli kan baru aja di apa namanya baru aja dibilangin kan langsung kayak gitu kan. Itu kali ya wifi-nya cemburu kali ya gue ngomongin si Starlink Starlink itu. Ya udah lu pakai Starlink aja sono gitu. Langsung diituin dikasih lemot. Memang udahlah suka-suka aja. Oke, tadi yang memang tadi. Oh ya, nyampe produsen ya. Jadi kan tadi dia bilang gitu, kenapa bukan dari produsen? Jadi sebenarnya biaya ini tuh part of produsen gitu. Walaupun kadang tuh dianggapnya terpisah gitu. Tapi di sini gue satuin. Makanya ini ntar agak agak lama gitu, dua pertemuan paling ini gitu. Jadi yang kalau misalnya kita nanti di produsen itu ada isokan, isokos kan. Itu sebenarnya mirip banget kayak yang di konsumen kemarin. Different sama budget lain. Bentuknya juga sama gitu, cuma namanya beda aja gitu. Kegunaannya juga beda tapi sebenarnya sama persis bentukannya gitu. Ntar jadi equilibrium produsen yang mirip kayak yang equilibrium konsumen kemarin. Kalau yang biaya ini mungkin lebih ke apa ya, ini kan kayak konsepnya gitu ya. Kalau biaya ini praktikalnya gitu kan di perusahaan itu mereka cenderung lebih suka pakai TR, MRAC, MC, FC ini dibandingkan pakai yang di teori perilaku produsen ini gitu. Jadi sebenarnya dia tuh satu bab gitu, coba biasanya dibuat dua bab yang terpisah gitu sih. Oke. Hmm, untuk materi, wait, wait, ini gue udah CBPT. Hmm, besok kan masih ada ya Sabtu ya, harusnya masih ada ya. Udah jadi untuk kuis kuis latihan soalnya besok aja gitu. Sebenarnya gue butuh bocoran sih. Jadi kalau di antara kalian yang punya bocoran soal ekonominya gimana tuh kan cukup membantu loh maksudnya. Yang buat yang udah utul gitu. Maksudnya kayak proporsi soal hitungannya, habis itu eh babnya. Cuma kalau bab susah sih kayak. Hmm, oke. Duh, ini materi udah mulai itu ya apa full sama kurva. Jadi ya gitulah kayak gak lama juga sebetulnya materinya. Ini kan udah kurva semua kan. Jadi kayak di situ deskripsinya sampai slide terakhir tuh deskripsinya cuma supil-upil isinya angka. Ini bukan deskripsi. Oke, jadi hampir nggak ada deskripsinya gitu. Jadi kayak ya udah full kurva gitu. Jadi jadi ya gimana ya mau ini bukan bab yang enak sih sebetulnya buat yang kalian gak suka angka, gak suka kurva ini babnya gak enak emang gitu. Ya udahlah, gue hanya bisa mendoakan aja gitu. Karena apa ya ekonomi industri itu ekonomi industri mikroekonomi gini tuh apa emang banyakkan angka gitu sebetulnya. Kalau di apa namanya di makro kan kayak yang tadi udah di itu ya itu banyak juga hitungan tapi itu kan itu kayak gini loh jadi kayak tambah-tambahan cuma dipindah-pindah ruas gitu jadi lebih simple
Kalau di ya, apa namanya kalau di ekonomi yang lebih mikro itu emang apa ya angkanya tuh kenceng gitu loh. Kayak misalnya ini kemarin gue itu ada mata kuliah yang mikro juga gitu. Itu namanya ekonomi industri gitu. Itu jadi eh, kayak ini kan deskripsi semua gitu kan. Apa namanya di PPT-nya dosennya ngajarin deskriptif gitu. Begitu apa jadi UAS dia jadi full kuantitatif gitu. Jadi kayak ini kan babnya tentang merger sama acquisition gitu. Jadi konsep yang kita pelajari di nanti di teori pelaku ini tuh masih tetap kepake gitu. Jadi kayak ngitung apakah dengan perusahaan tuh melakukan merger atau bahkan akuisisi itu secara biaya itu menguntungkan gitu atau secara profit itu bakal naik gitu. Itu sebetulnya emang basisnya kan juga dari ngitung ginian gitu. Lo kayak lo nggak bisa mulai usaha gitu kalau lo nggak paham biaya gitu. Mungkin biaya dalam skala yang lebih simple gitu kayak misalnya kayak tukang bakso gitu atau apa mungkin konsepnya nggak seribet ini gitu tapi sebenarnya sama aja gitu cuma mungkin dia menjelaskan pakai bahasa yang lebih sederhana gitu itu mungkin kalau untuk implementasinya ya, karena ini kan sangat-sangat praktikal ya gitu kalau mungkin kalau kalian compare sama sejarah sama geografi apalagi sosiologi itu kan benar-benar ilmu gitu kalau ini kan lebih praktikal kayak di dunia ya gitu ya kan masih banyak hitung-hitungan juga gitu kalau misalnya fokusnya ke mikroekonomi gitu kayak gimana sih merger dan competition gitu itu kan juga pakai konsep-konsep yang kita pelajari sekarang kayak di MC gitu habis itu MR itu kan bakal sering keluar terus gitu jadi ya yang ngambil ekonomi atau FEB gitu loh bakalan itu sih apa namanya harus dibiasain gitu karena ya kalau lo nggak biasa sekarang ya lo kebantai di nanti pas sudah kuliah gitu oke mungkin gue jangan lama-lama di soalnya masih ada kelas juga kalian. Jadi teori biaya gitu. Jadi kayak gue gak usah ngomongin Favivo juga kalian tahu gitu biaya itu apa. Sesuatu yang kalian apa ya keluarkan gitu. In order atau untuk tujuannya mendapatkan sesuatu. Mungkin bisa kalian sebutin sebagai cost, biaya gitu. Atau mungkin kalian sebut sebagai expense kalau di akuntansi kan expense. Atau mungkin aja jadi beban gitu kan. Tapi ini semua sama gitu. Intinya sesuatu yang pengen dilakukan minimisasi gitu. Minimisasi gitu. Nah, kenapa perusahaan harus melakukan minimisasi ya? Karena dia tentu saja pengen naikin profit gitu. Jadi kan kalau misalnya kalian jadi pengusaha gitu, itu untuk naikin profit itu either kalian naikin jumlah yang laku kejual gitu. Harga dikalikan kuantitasnya ini kalian naikin atau cost-nya gitu yang kalian kecilin gitu. Nah, kalau harga sama P kalikan kian mungkin terkait sama kayak marketingnya mau gimana gitu. Kalian jualnya gimana ke orang, kalian diskonnya gimana. Kalau cost ini lebih ke efisiensi dalam produksi kayak kalian misalnya sebelumnya eh, kalian dagang dari pasar gitu, kulaan dari pasar. Terus kalian nemu gitu, apa namanya di TikTok Shop ternyata lebih murah gitu. Jadi akhirnya lo pakai itu untuk nyetok katakanlah kalian di sekolah kan di OSIS kan lagi jualan gitu kan nyari yang sumbernya paling murah nah itu jadi dua cara gitu untuk bisa memaksimumkan profit gitu entah itu lo naikin jual apa yang terjual gitu P kalikan Q atau kalian naik turunin costnya gitu eh apa ya mungkin belakangan ini kenapa gue sering ngomongin TikTok tuh belakangan ini gue lagi mengenai apa ya karena masa-masa apa ya, eksplosif apa sih namanya impulsif impulsif buying gitu jadi gue tuh kalau scroll TikTok gitu ada makanan enak dikit tuh langsung gue order dan itu nggak apa namanya nggak dikit-dikit gitu gue kemarin kan ada roti kan kayak roti ya kayak modelan Auka gitu ini kayaknya enak gitu gue langsung pesan satu kardus dan sekarang gue main menu-menuin kamar gue gitu mungkin kalian akan mengalami masa-masa itu, masa-masa impulsif buying. Gitu. Cuma apa ya? Itu masuk akal sih karena gue impulsif buying karena gue lagi UAS gitu. Kan gue lagi UAS ya otomatis kan kayak gue belajar paling tidur cuma 3 jam paling sehari. Tapi teman-teman juga gitu sih. Jadi kayak gue tidur sebentar lah gitu. Maka pelampiasannya ya makanan gitu. Jadi ya hanya mungkin banyak orang mungkin kalian juga ya. Gue kalian sama gue kan situasinya sama ya kemana? Gue lagi UAS, kalian lagi belajar ginian gitu. Jadi mungkin pelampiasannya sama gitu. Sama-sama apa namanya suka makan. Nah, oke, masuk ya. Nah, jadi mungkin ntar kita bakal belajar namanya konsep biaya gitu. Habis itu ada fungsi produksi gimana, marginal product gimana. Ini marginal product mungkin lebih ke bab berikutnya yang akan gue bahas besok tentang apa namanya
perilaku produsen. Tapi mungkin sini yang lebih berhubungan sama cost kayak yang ada cost-costnya lah pokoknya affiliate business cost, marginal cost, variable cost itu yang akan kita bahas sekarang itu oleh biaya ini gitu. Hmm, justru anak ekonomi itu harus bolos loh. Karena dengan lo bolos itu, lo kan pengeluaran lo itu adalah pemasukan bagi apa namanya orang lain kan. Lo masa lupa dengan rumus GDP Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor dikurangi impor di mana kalau C-nya ini adalah konsumsi. Jadi kalau konsumsi rumah tangga naik maka GDP naik gitu. Gue sedang berusaha berkontribusi dengan negara ini dengan cara gue banyak makan. Jadi kalian jangan protes. Oke. Nah, oke, mungkin ini lebih ke definisi gitu karena eh, sebelum kalian masuk ke rumus-rumus itu kan lebih paham eh, konseptual gitu. Jadi ini ada banyak gitu yang mungkin harus kalian pahami gitu. Mungkin gue bacaan yang pertama total revenue. Ini mungkin nanti semuanya akan kebanyakan bakal jadi rumus kan. Cuma mungkin di sini lebih ke deskriptifnya aja gitu. Kayak total revenue itu berarti semua yang lo terima gitu. Nanti ada rumusnya juga. Jadi kayak mungkin gue langsung tahu aja. Jadi TL itu yaitu adalah P dikalikan Q. Ini wajar ya. Jadi di sini ini kalau ngomongin total revenue ini itu kita belum masuk ngomongin profit. Jadi total revenue itu kayak ya udah lo kejual berapa gitu. Belum nanti dikurangi sama ini nih total biaya gitu atau total cost gitu. Nah, nanti total cost ini akan kebagi lagi. Jadi biaya yang tetap atau fixed cost ditambah variable cost. Jadi ada di slide berikutnya ini tenang aja gitu. Yang gue juga bilang tadi ya kalau lo pengen naikin profit itu either lo antara lo naikin revenue-nya atau lo kurangin cost-nya gitu. Jadi cost di sini itu ya tentunya kayak cost lo pakai inputnya atau faktor produksinya misalnya kayak bakso lo beli dagingnya gitu. Habis itu lo beli apa lagi kalau bakso lo beli apa bikin kuahnya gitu lo beli boraks atau pengawet itu kalau misalnya lo apa namanya bukan penjualan teladan gitu. Tapi itu kan salah satu upaya untuk meminimisasi cost kan. Jadi dengan pakai boraks apa sih boraks ya pengawet gitu. Itu meminimisasi cost itu walaupun tidak tidak apa ya tidak bisa dibenarkan secara etis. Nah terus habis itu ada ini explicit sama implicit cost. Jadi intinya semua yang bisa kita hitung gitu itu bakal masuk ke yang explicit. Jadi di sini itu kalau misalnya lo buat laporan keuangan ya ada angkanya gitu. Jadi kalau misalnya beli bakso gitu, beli bakso, bikin bakso, ada biaya dagingnya, biaya tepungnya, biaya apa ya itu masuk situ eksplisit gitu. Kalau implicit cost ini gitu, itu adalah ya opportunity cost gitu, sebenarnya mirip kayak opportunity cost. Jadi sebenarnya nggak kelihatan gitu biaya misalnya kayak gini, dia tuh seorang penjual itu memutuskan untuk jualan bakso gitu. Padahal sebetulnya dia bisa jualan siomay atau apa. Jadi kayak gitu tuh. Jadi implicit ini memang nggak langsung kelihatan di angka kalau kita buat laporan keuangannya. Nah, kalau misalnya sangkos ini itu ya kayak lo melakukan biaya tapi bisa dibilang kayak agak sia-sia gitu. Kalau misalnya yang explicit cost itu kan mungkin lebih ke ya ada wujudnya kayak beli daging gitu. Habis itu jadi apa gitu, jadi di bakso. Kalau sangkos ini lebih ke ya gagal misalnya kayak biaya percobaan penelitian yang gagal gitu. Ini sangkos ini agak konseptual ya, implicit cost sama sangkos ini gitu karena ya di dunia nyata kayak implementasinya tuh minim gitu. Ada sih cuma lebih ke arah ke konsep kita gitu. Mungkin contohnya kayak gini misal kan lagi gue di UI gitu kan ada halte bis banyak gitu di setiap fakultas ada gitu ada kan berarti kan ada antar fakultas ada jaraknya ada gapnya kan gue nunggu kelamaan gitu gue nunggu kelamaan habis itu karena udah kesel gitu gue langsung jalan gitu langsung ke balik ke kos gitu tapi tiba-tiba bisnya tuh lewat gitu kayak di belakang kita gitu mungkin sekitar 100 meter gitu jadi dari tadi kan nungguin bisnya nggak keluar-keluar gitu tapi kita udah karena udah ngerasa apa namanya udah ngerasa udah jalan jauh kan kita bisa aja mundur ya habis itu untuk ngejar bis tadi tapi kita abaikan bisa kita langsung lanjut jalan akhirnya kita dilewati sama bis gitu nah itu sebenarnya sangkos gitu kurang lebihnya kayak gitu jadi kayak sia-sia aja gitu dan itu nggak bisa dikembalikan tuh kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari sangkos tuh kayak gitu analoginya nah ini accounting profit nih gampang ya accounting profit nih ya ini sama aja kayak explicit cost sebetulnya explicit cost sama aja gitu definisinya sama. Nah, economic profit ini nanti mungkin dia ada biaya peluang ini lebih enak kalau pakai gambar ya. Jadi kayak gini nih. Jadi gimana perbedaan antara seorang ekonom dan seorang akuntan dalam melihat perusahaan? Mungkin lebih enak dipahami daripada cuma apa definisi doang gitu.
Nah, di sini kita bisa lihat nih, kalau si akuntan ini ya udah kita accounting profit, ya udah kayak profitnya berapa yang kita terima gitu, total revenue-nya berapa, sama explicit cost-nya yang ada di laporan keuangan, biaya ganti listrik, biaya perbaikan AC gitu, biaya renovasi itu masuk kan gitu. Nah, kalau ekonomi gitu, itu dia nganggep ada biaya implisit gitu. Ya udah, ini tuh kayak biaya peluang tadi gitu, kayak biaya peluang atau opportunity cost, biaya peluang gitu. Jadi ini lebih konseptual gitu kalau menurut pemikiran ekonom. Jadi sebenarnya tuh biaya itu ada, cuma nggak kelihatan gitu. Cuma kan lo udah keluar effort kan untuk tadi kayak nungguin halte tadi gitu yang gue ceritain. Nah, udah keluar effort gitu. Tapi kan nggak dalam bentuk moneter gitu, dalam bentuk uang gitu. Nah, itu mungkin lebih ke implicit cost gitu. Itu lebih ke arah effort lo gitu dalam apa namanya membuat suatu barang gitu. Jadi mungkin di sini kita bisa lihat juga kalau ya ada perbedaan lah antara gimana ekonom memandang biaya sama akuntan dia memandang biaya. Nah, ini langsung kembali ke materi. Apa sih Flatemo? Belum masuk ke materi FCVC belum. Flatemo apaan Flatemo? Flatemo. Enggak. Kayaknya gue setiap hari nge-scroll TikTok, nge-scroll Twitter juga tetap aja ketinggalan istilah-istilah baru ya. Ini tanda gue semakin bapak-bapak sih, cuma ya udahlah. Oke, kita ada total revenue sama total cost ya. Nah, kita apa itu? Oke. Total revenue ini dia itu ya udah berarti semua pendapatan diterima dari penjualan. Katakanlah misalnya ini ada toko toko kelontong Pak Adi gitu, toko Adi. Nah, gitu. Terus di sini katakanlah dia jualan pisang gitu. Apel gitu sama manggis, manggis gitu. Habis itu katakanlah si pisang ini dia laku biar gampang aja ya, 5, si manggis 10, si apel 10, si manggis katakanlah 15 gitu. Terus ini harga si pisang ini gitu. P dari pisang ini harganya katakanlah berapa ya? 2 deh. Nah, ini harganya 2. Habis itu P ini P pisang ya. P apel itu misalnya katakanlah 1 harganya. Habis itu P manggis katakanlah harganya 3 gitu. P salah 3 malah kecoret. Nah, maka total revenue ini ya udah sebenarnya tinggal jumlahin antara harga sama si kuantitasnya gitu. Ya udah berarti total revenue sama dengan kayak gini nih, penjumlahan ini tuh sigma ya. Jadi penjumlahan semuanya gitu. Penjumlahan jumlahan seluruh ini notasi matematika sih. Seluruh P kalikan Q. Ya udah berarti di sini P-nya 2 gitu. Kita kaliin pisangnya laku 5. Habis itu kita tambahin apelnya 10, harganya 1 laku 10 gitu. Habis itu lo tambahin lagi. Itu jadinya harganya 3 laku 15 gitu. Berapa ya itu? 10, 20. Hah? Salah tuh perkalian itu bukan tambahan. 15 kali 3 45 ya. Perkalian. 45, 55, 65 ya berarti total revenue-nya ya. Gitulah total revenue. Jadi lo tinggal jumlahin sesimpel lo jumlahin antara harga sama kuantitas gitu. Nah, kalau total cost gitu, jadi itu biayanya gitu. Mungkin di sini kayaknya si toko Adi ini dia nggak nanam sendiri, jadi dia ngeristok apelnya gitu. Mungkin apelnya harga aslinya 0,5 gitu, atau manggisnya harganya 1,5. Habis itu pisangnya harganya mungkin cuma 1 gitu. Nah, itu kan ada cost-nya gitu. Mungkin ada biaya transportnya, habis itu jasanya, itu semuanya masuk ke yang namanya total biaya gitu. Nah, total biaya ini ada yang namanya fixed cost sama variable cost. Di mana variable cost ini berarti biaya variabel. Kalau fixed cost ini biaya tetap. Ntar gue jelasin di slide berikutnya, kayaknya ada di penjelasan lebih detailnya. Oh ya, masih ada sih ntar. Ini biaya tetap. Ya, tetap. Nah, untuk lo bisa nemuin profit, maka lo butuh data dari dua itu tadi. Gitu. Nah, jadi kita tinggal ngurangin antara total revenue-nya dikurangin total cost-nya. Gitu. Misalnya,
Di sini katakanlah total revenue-nya 65, total cost-nya berarti katakanlah 30 gitu. Jadinya kan 35 gitu ya profitnya gitu. Jadi tinggal kurangin aja gitu. Kalau udah punya total revenue, udah punya total cost-nya. Oke. Nah, ini kembalian di awal tadi, biaya implisit dan biaya eksplisit gitu. Biaya implisit ini bisa dibilang biaya nggak menggunakan pengeluaran gitu. Jadi ini lebih ke arah opportunity cost. Makanya kalau dibilang biaya implisit itu sebenarnya biaya peluang gitu. Biaya peluang, kayaknya slide di awal dia gue hilangin aja kali ya. Soalnya definisi yang banyak itu malah bikin bingung gitu. Ya, ini biaya iblis itu biaya peluang. Ini contohnya kayak nih. Prima adalah seorang yang pintar matematika ekonomi dan bisnis, bekerja menjadi asisten dosen dengan gaji 2 juta per bulan. Tapi dia milih buka startup daripada menjadi asdos. Maka 2 juta tadi gitu, itu yang nggak dipilih ya udah itu opportunity cost dia gitu, dari apa namanya jadi bikin startup gitu. Tapi kan nggak mungkin dihitung kan di laporan keuangannya si startup ini kalau dia eh, menyisihkan kemungkinan jadi asdos sebesar 2 juta kan nggak ada ya. Makanya dia itu masuknya ke biaya implisit atau opportunity cost gitu dalam membangun startup, yaitu jadi asisten dosen gitu. Nah, habis itu kalau biaya eksplisit nih paling gampang ya udah gitu, biaya eksplisit itu yang ada angkanya gitu. Atau bisa dibilang yang ada di laporan keuangannya gitu. Karena di sini kita butuh duit beneran kayak misalnya si Prima karena dia startup gitu. Dia beli komputer untuk perusahaannya seharga 10 juta. Ya udah gitu. Jadi bisa implisitnya agak jarang emang dalam prakteknya gitu. Cuma apakah ada di laporan keuangan ya kadang ada gitu. Perusahaan yang pertimbangkan biaya implisit gitu. Cuma itu tentu entar aja gitu karena kalkulasinya bakal lebih ribet karena ntar terkait juga sama suku bunga, sama deposito dan sebagainya. Karena biasanya perusahaan tuh memandang biaya implisit tuh kayak apa ya? Misalnya duitnya nggak gue pakai untuk bangun pabrik, tapi gue investasikan, sebenarnya duit gue itu berapa gitu loh. Simpelnya. Kalau mungkin kalau dalam konteks laporan keuangan gitu. Jadi kayak suatu keputusan bisnis itu kalau nggak dilakukan, tapi duitnya dipakai buat investasi gitu. Dengan bunga segini kita bakal dapat berapa gitu. Itu mungkin jadi implicit cost-nya. Dan itu sebenarnya ada di laporan keuangan gitu sebetulnya gitu. Cuma ya itu tadi emang butuh tingkat suku bunga gitu untuk tentuin. Jadi di sini nggak bisa pakai prima sebagai asdos atau apa kalau di dunia nyata. Cuma emang konsepnya kayak ini gitu. Iya jadi asdos dibayar kok. Kalau di FEBUI bayarannya berapa ya? Gue tahu sih, cuma gue nggak mau dulu jadi asdos itu walaupun gitu. Paling semester depan sih jadi asdos itu lebih cuan ngajar alter sih sebenarnya. Jadi mending mending gue ngajar alter daripada jadi asdos. Tapi dapat duit ya. Tapi dapat duit kalau nggak apa jadi asdos. Dan mungkin benefitnya lo kayak lebih deket sama dosennya gitu lah, dosen itu. Dan bisa lo masukin CV juga kan gitu. Cuma kalau lo melihatnya dari satuan moneter mungkin ya banyak yang ngasih duit lebih gitu. Jadi lo tergantung orangnya, lo pragmatis apa lo mungkin ngincernya relasi gitu. Cuma ya asdos tuh capek juga sih sebetulnya karena ngajarnya kan harus offline ya gitu. Dan ntar lo harus ngurusin bocah-bocah yang mereka masuk ke UI lewat jalur yang nggak ada TKA-nya gitu. Gue bisa effortnya lebih gede gitu. Ibaratnya kayak kalian kan masuk UGM ada giniannya kan, ada gitu. Kalau UI kan simanya nggak ada ya. Lu bisa bayangin berapa ngangengongnya mereka dan berapa effortnya harusnya ngajarin. Jadi itulah alasan gue kayaknya effort gue kalau misalnya total cost gue kalau misalnya ngasdos sama total revenue-nya kayaknya gedean total cost-nya, jadi ya udah nggak usah gitu. Oke. Ya kan buat apa pansos, yang penting duit aja. Nah, ini kalian di fixed cost sama variable tadi ya. Nah, ini ada definisinya. eh apa namanya? Kalau berdasarkan bentuknya, ya tadi gue udah jelasin di awal, intinya biaya itu ada biaya tetap sama biaya variabel. Nah, di sini kita bisa lihat kalau si biaya tetap ini digambar itu bentukannya yang warna biru tua lagi tidur. Emang bentuknya tidur gitu. Jadi kalau di kurva dia memang nggak akan naik gitu, lurus terus. Kenapa bisa gitu ya? Karena fix tetap gitu. Dia akan tetap $100 gitu, maupun perusahaannya gimana pun akan tetap $100. Contohnya apa? Yaitu sesuai definisinya kan dia tidak berubah seiring dengan peningkatan output. Beda sama variable cost. Kalau variable cost ini bisa dibilang kayak bahan baku gitu, biaya yang berubah kan. Berarti bahan bakunya, bahan baku. Kalau lo pengen bikin bakso 10, lo nggak bisa nyetok daging cuma buat 5 bakso gitu. Jadi ketika outputnya nambah gitu, key-nya nambah, otomatis variable cost ini bakal naik terus gitu. Beda sama biaya tetap. Contohnya apa? Kalau di biaya tetap
gue bangga loh ngomong gue sekarang udah nggak cepet-cepet kayak kemarin. Lo harus mengapresiasi. Karena ini tidak mudah loh menahan ngomong tidak cepat itu. Nah, di sini kita bisa lihat ada biaya peralatan, sewa gedung, mesin gitu. Itu dalam jangka pendek kayak sewa gedung itu ya udah gitu sebulan lo bakal dapat 1,5 juta misalnya atau 3 juta. Jadi bakal segitu terus. Gitu. Kalau variable cost kan kayak tadi misalnya kayak tadi kan gue sewa gedung ya. Itu gue mau buat 10 bakso, mau buat 20 bakso, ya itu nggak berubah, dia bakal tetap segitu aja gitu. Tapi beda variabel, kalau baksonya 100 ya dagingnya harus nambah gitu, tepungnya harus nambah. Jadi lo bisa langsung lihat tuh perbedaannya kan. Nah, lo bisa lihat kalau fixed cost variable cost ini dari nol nih. Ini kan naik terus nih. Nih, naik, 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 naik. Ya karena lo bikinnya makin banyak, lo butuh lebih banyak daging, tepung dan sebagainya gitu. Kalau di variable cost beda sama fixed cost yang udah tetap. Nah, kalau total cost ini gitu. Itu kan sesuai yang dirumus di awal tadi gitu. Total cost sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel gitu. Ya udah berarti dia bentuknya bakal mirip sama biaya variabel gitu. Cuman Kak dia nggak mulai dari nol. Ini kan mulai dari nol nih. Nah, kalau ini mulai dari 100 gitu. Atau bisa dibilang dia mulai dari biaya tetap. Jadi bentukannya bakal kayak gini gitu. Mungkin kalau misalnya gue buat fungsi, katakanlah misalnya total cost gitu. Misalkan kalau gue buat fungsi ya, total cost sama dengan 1 juta ditambah 20.000 K gitu. Nah dari sini lo udah bisa lihat gitu. Yang tetap ini kan cuma 1 juta doang ya, ini tetap ini. Nah ini itu adalah biaya tetapnya, fixed cost-nya bakal segitu. Nah kalau yang ini gitu, ini adalah biaya variabelnya. Kok bisa? Karena ada key-nya gitu. Jadi kalau misalnya lo bikin 2, berarti key-nya 2. Kalau lo pengen bikin 4, berarti key-nya bakal 4 gitu. Kalau lo bikin 6, key-nya bakal 6 gitu. Jadi bakal nambah terus variable cost-nya gitu. Kalau misalnya 2 ya 20 ribu kali 2. Kalau 4, 20 ribu kali 4. Kalau 6, ya udah 20 ribu kali 6 gitu. Jadi nambah terus kan gitu. Nah itu adalah variable cost-nya bentukannya. Nah kalau yang 1 juta itu dia adalah biaya tetapnya. Jadi gitu cara untuk kalian mengenali bedanya antara biaya tetap sama biaya variabel kalau kalian ketemu sama fungsi gitu. Gitu. Itu gampang sih gitu beta variabel. Nah, tapi ini dalam jangka pendek gitu. Kalau dalam jangka panjang, ntar nggak ada lagi yang namanya biaya tetap gitu. Karena kalau dalam jangka panjang, yang awalnya biaya tetap, misalnya kayak sewa gedung gitu, itu nanti perusahaan bisa ekspansi gitu. Jadi bisa nyewa gedung baru. Atau yang awalnya pabrik tetap kan biaya pabrik itu katakanlah cuma 1 miliar per tahun gitu. Ntar kalau jangka panjang dia bisa ekspansi gitu, nambah apa namanya pabriknya, maka dalam jangka panjang ntar si biaya fixed costnya nggak ada, jadinya semua biaya ada variabel gitu. Jadi itu sih indikatornya. Jadi kalau di ekonomi itu nentuin biaya apa jangka pendek sama jangka panjang itu dari ada atau enggaknya biaya tetap gitu. Bukan waktunya bukan tahunan, bukan setahun 2 tahun itu bukan, tapi selama dia masih ada biaya tetap berarti dia masih dalam jangka pendek. Kayaknya ada di bab berikutnya sih. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Nah, kita bisa lihat secara konseptual ya, kalau key-nya tuh mau nambah berapapun tuh, 0, 1, 2 gitu, 3, 4, 5 gitu, itu sebenarnya $100 aja gitu. Dia nggak berubah-berubah gitu kan. Ini kan stay kan, angkanya sama terus gitu. Nah, atau konstan gitu. Beda sama variable cost, dia kan naik terus gitu. Nambah terus itu dari 0 habis itu jadi $70 gitu. Kalau misalnya dia bikin satu, naik jadi $120 kalau dia bikin dua, itu terus gitu naik. Nah, terus kalau lo mau lihat gitu, gimana hubungan antara keduanya? Nah, ya udah lo tinggal tambahin aja tuh. Antara fixed cost kalau ditambahin sama variable cost ya jadinya total cost gitu. 100 tambah 0, 100 gitu. 100 tambah 0, 120. Itu seterusnya. 220 dan sebagainya. Itu tinggal penjumlahan aja. Itu jadi biaya tetap dan biaya variabel. Makanya ntar kalau misalnya dibentuk kurva ya kayak yang di kanan ini gitu. Nah, berikutnya ada yang namanya marginal cost. Ini mungkin dari kemarin kalian udah dengar gitu ya namanya marginal gitu. Ya udah berarti ya bisa dibilang kayak slope-nya gitu atau perubahannya gitu. Jadi di sini kita pengen tahu gitu kenaikan biaya setiap tambahan 1 unit output. Jadi kalau misalnya kuantitasnya gue tambah 1 nih.
gitu. Misalnya gue bilang katakanlah MC-nya sama dengan 20. Berarti kalau misalnya gue nambah kuantitasnya gue tambah satu, ya udah maka nanti total cost-nya gitu. Itu bakal nambah 20 gitu. Ini kalau misalnya kita apa namanya bedah baik-baik gitu. Jadi kalau marginal cost-nya 20 berarti kuantitasnya nambah satu, maka total cost-nya bakal nambah 20 gitu. Nah, makanya bentuk fungsinya itu kayak gini delta TC per delta Q gitu. Itu turunan sih sebetulnya. Atau mungkin kalau nggak kita turunin sebenarnya tinggal TC2 dikurangi TC1 gitu. Atau mungkin yang lebih gede dikurangi lebih kecil gitu. Dikurangi Q2 ya kayak yang kemarin-kemarin gitu. Ini yang marginal-marginal itu konsepnya bakal sama terus gitu ke depannya gitu. Nah, terus kalau misalnya katakanlah gue punya fungsi katakanlah misalnya total cost sama dengan 200 Q min plus bukan min plus 10 kuadrat gitu. Ini gimana nentuin marginal cost-nya? Ya sebetulnya kan delta TC per delta Q kan secara matematika dia cuma notasi turunannya. Ya udah berarti tinggal kita turunin aja. Maka marginal cost ini sebetulnya juga turunannya gitu. Atau TC aksen gitu. Ini kita turunin biasa delta TC per delta Q. Ya udah berarti 200 Q plus 10 Q kuadrat lo turunin. Jadinya ya 200 plus 20 Q. Nah, itu adalah fungsi dari marginal cost-nya. Ya, jadi ini Q-nya kan pangkat 1. 200 kali 1 ya 200. Q pangkat 1 dikurangin 1, 0 habis kan. Ya udah 200. Habis itu karena ini penjumlahan, ya udah lo turunin juga sebelahnya. 10 kalikan 2, 20 kan. Q pangkat 2 dikurangin 1. Q pangkat 1. Ya udah jadi 200 plus 20 Q gitu. Jadi, eh, kalau secara logika pakai di atas ini. Kalau MC 20 berarti kalau kuantitas nambah 1, total cost-nya nambah 20. Tapi kalau mau bentukannya fungsi ya lo tinggal turunin aja sebetulnya. Ini ekonomi itu kalau udah ada kata-kata marginal ya dia bakal diturunin terus ke depannya. Jadi gitu-gitu aja sebetulnya kalau di mikro. Nah, ini kalau misalnya di bentuk marginal cost kalau bentuk kurva lo bisa lihat bentukannya kayak gitu. Emang overall bentukannya mirip-mirip sih. Jadi kayak mungkin bentukannya gini gitu. Atau misalnya gini, tapi intinya tuh kayak melengkung dikit habis naik gitu. Itu bentukan marginal cost. Nanti kalau kurvanya lo gabungin bakal lebih kelihatan gitu. Jadi sebenarnya kita bisa ngomong kalau marginal cost ini slope-nya gitu atau kemiringan dari total cost. Ya, jadi bisa dibilang ya lo apa namanya bakal gue jelasin di law of diminishing marginality ini kayaknya lebih enak kalau jelasin di slide berikutnya sih. Nah, nah di sini lo bisa lihat MC tadi gitu salah. Nah, MC ini kan rumusnya tadi MC sama dengan delta TC per delta Q kan gitu. Ya udah lo bisa lihat itu. Misalnya katakanlah tadi siapa yang gue sih? 2.000 3.000 gitu. Berarti 3.000 gitu. Dikurangin 1.000 per 1.000 dikurangin 0 gitu. 1.000 dikurangin 0 gitu. Delta TC per delta Q kan. Berarti ini kan yang kita hitungkan. Nah, di daerah situ maka marginal cost-nya nanti ya udah tinggal 3.000 kali 1.000 2.000 dikurangi 1.000 kan 2. Ini mungkin kalau mau interpretasi kalau apa namanya kuantitas produksi lo biaya lo itu akan naik sebesar 2. Jadi kalau mau bikin 20 unit berarti ya tinggal 20 kali 2 berarti biayanya akan naik sebesar 40. Gitu aja logikanya. Terus kalau misalnya lo gambar ya udah gitu. Ini 2 gitu kan. Ini 2,5 gitu. Ini 3,33. Ini 5 dan ini 10 gitu. Overall tuh bentukannya bakal kayak gini. Itu bentukan dari marginal cost gitu. Di banyak perusahaan tuh bakal kayak gitu sih overallnya. Oke. Nah, ini masih gampang ya. Nah, ini average visit cost. Aduh, gue nggak bisa lama-lama ya, karena kan ada Gio. Nah, nah ini kalau average visit cost. Jadi kalau kalian ngomongin udah kata-kata average gitu, itu berarti rata-rata gitu. Average itu berarti ini udah pasti rata-rata kan, gitu. Atau kalau dibahasain biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata gitu. Kalau udah ada kata-kata rata-ratanya ini gitu depannya mau apapun kalau dibagi rata-ratanya maka nanti dia akan dibagi sama kuantitasnya gitu dibagi ki ini masuk akal ya kalau rata-rata berarti dibagi ki kalau misalnya rata di nilai di kelas kalian berarti dibagi n itu adalah jumlah murid di kelas kalian kalau di ekonomi akan lebih sering pakai ki dibandingin pakai n gitu kalau di matematika mungkin masih n gitu nah di sini bisa lihat nih rumusnya ya udah tinggal average visit cost gitu atau mungkin nanti kalau misalnya apa namanya di soal gitu
Oh enggak, nih belum masuk. Oke, bentar aja deh. Ini tuh ya tinggal ya udah biaya tetapnya dibagiin sama key-nya gitu. Nah, ini tinggal kita lihat nih. Lo bisa ngelihat di sini nih. Biayanya tuh tetap semua nih, 100 gitu terus kan. Tapi key-nya naik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka lo bisa pahami kalau AVC ini pasti akan turun terus gitu. 100 dibagi 1, dibagi 2, 50, 33 itu bakal turun terus gitu. Average visit cost ini gitu. Atau akan AFC akan selalu turun gitu. Ya iya karena kan FC tetap gitu. Apa namanya pembilangnya tetap tapi penyebutnya naik terus kan. Tapi secara logika ya udah ya akan selalu turun gitu. Selalu turun gitu. Tapi gitu. Di sini kita bisa tahu gitu. Kalau key di sini kan nambah terus ya. Jadi mungkin dia akan turun terus, tapi dia nggak akan negatif gitu. Karena lo nggak mungkin bilang perusahaan gue lagi bikin eh, batik sebesar -5 gitu. Kan nggak mungkin ya. Maka dalam ekonomi di sini nggak rasional kalau key-nya itu minus. Kita pasti positif gitu. Karena ya nggak mungkin kita bikin -5 barang gitu. Nah, karena key-nya pasti positif dan FC-nya udah tetap, maka AFC ini dia ini pasti akan selalu positif, tapi turun terus. Itu kalau di matematika, nama istilahnya adalah asimtot gitu. Nah, asimtot ini gitu. Itu dia itu akan selalu mendekati gitu. Selalu mendekati sumbu X gitu. Sumbu X di mana di sumbu X-nya adalah kuantiti kan di sini kan. Tapi sayang nih, dia selalu mendekati tapi nggak akan bersentuhan gitu. Nggak akan ketemu gitu, nggak akan ketemu atau tabrakan gitu, duh gitu. Nah, bisa gitu ya karena tadi kan Q-nya selalu positif dan FC-nya juga positif kan. Jadi kan nggak mungkin negatif kan. Mungkin nanti angkanya AFC-nya bisa sampai 0,00000 gitu. 0,000 gitu cuma ya dia nggak akan negatif kan. Karena nggak pernah negatif ya udah dia nggak akan tabrakan. Ini gap-nya itu akan terus kecil nih. Tapi dia nggak akan pernah ketemu gitu. Itu kalau di matematika nama istilahnya adalah asimtot gitu. Gue juga dapatnya pas matematika sih. Matematika dasar gitu. Nah, oke. Nah, lagi-lagi nih A, V, C. Nah, kalau udah ngomongin A ya, A berarti dia adalah rata-rata gitu. Berarti kalau variabel cost berarti biaya variabel rata-rata. Biaya variabel gitu. Rata-rata. Ya udah gitu. Tinggal biaya variabel yang ada, totalnya berapa gitu. Dibagi sama Q-nya gitu. Bu Sri Mulyani jenius banget. Jadi kalau kalian belum tahu Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan kita tuh dulu dia nggak lulus itu loh mata kuliah pengantar akuntansi. Ini apa inside joke-nya di anak FEB UI. Enggak memang bener dia tuh dulu mata kuliah pengantar akuntansinya dia nggak lulus gitu. Tapi jadi menteri kan. Karena memang ya itu lo jadi lo kalau nggak paham akuntansi gitu ya lo nggak usah sedih barangkali lo jadi menteri gitu. Siapa yang tahu gitu. Akuntansi gue juga nggak yang sejago itu bisa tapi nggak yang sewow itu kok. Iya. Tapi kalau mikro sama makro ekonomi ya Bu Sri Mulyani pasti jago gitu. Tapi kalau akuntansi itu kan beda lagi gitu. Akuntansi kan lebih ke logik gitu kan. Dan itu kan nggak semua orang minat ya. Kalau kata anak-anak akuntansi di UI gitu, mereka masuk akuntansi itu bukan mereka suka ilmunya gitu, bukan. Tapi mereka pengen nyari kerja gitu. Mereka realistis kalau pengen cepat dapat kerja ya masuknya akuntansi gitu kan. Semua perusahaan butuh akuntan kan. Jadi kalau misalnya masuk akuntansi biasanya dia tuh ya udah pragmatis orangnya ya udah gue masuk sini mencari kerja gitu. Kalau ikut IE kan memang harus cinta sama ilmunya ya lo kalau nggak suka sama ekonomi ketemu ginian 4 tahun di S1 kan lumayan mokat ya gitu. Kalau akuntan ya beda lagi. Kalau manajemen ya itu jurusan santai itu. Tapi kalau manajemen pemasaran atau itu kayak lumayan santai. Kalau akuntansi kan keras ya. Sama IE kan lumayan keras. Nah, ini kita bisa lihat kalau rumusnya udah tinggal variabel cost dibagi Q gitu. Jadi lo bisa lihat ini. Nah, ini mungkin yang lo perhatikan. Lihat tuh perhitungan di kanannya tuh. 70 bagi 1, 120 bagi 2 gitu. Jadi ini sebenarnya tuh variabel cost-nya total ya. Jadi kayak tadi kan kita ngomongin variabel cost tuh 1 unit doang gitu. Ini itu totalnya gitu. Itu tinggal dibagi sama Q. Ini kita bisa lihat kalau ada nih, angkanya 70.
60, 53 gitu. Tapi ada 52. Nah, setelah 52 ini kalau lihat angkanya naik lagi tuh. 52, 56, 53. Nah, maka kita bisa lihat kalau di biaya variabel gitu, di titik 4 ya berarti ya. Di sini berarti. Itu ada yang namanya titik minimumnya gitu. Titik minimum gitu. Makanya kalau tadi di marginal cost gini gitu, average fixed cost tuh turun terus. Kalau di sini tuh bentuknya gini gitu. Pokoknya ada titik yang bisa jadi minimum gitu. Buktinya gimana ya? Lo bisa lihat di pembuktian di samping itu gitu. Itu hitungan matematika sih gitu. Nggak usah dipikir ribet lah. Pokoknya intinya kalian tahu kalau average variable cost itu bentuknya gini nih. Ada titik minimumnya gitu. Karena dia mungkin bakal turun gitu. Habis itu nanti bakal naik lagi. Nah, nah ini adalah average total cost. Bisa dibilang kayak apa namanya gabungannya gitu. Jadi kalau bisa gue tulis average total cost ini kan berarti biaya total rata-rata kan. Biaya total rata-rata kan. Ini tuh berarti kalau misalnya kalian ketemu di soal tuh biasanya tuh antara dia ditulisnya sebagai ATC atau AC gitu. Itu sama aja gitu. Sama aja. Sama aja gitu. Tergantung bukunya. Kalau buku teks ekonominya pakai ini ada yang nulisnya ATC. Kalau yang buku teks ekonominya yang lain jadi AC gitu. Sama aja gitu. Nah, itu kalian sama aja. Jadi kalau kalian misalnya tahu total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Ini sama aja. Berarti kalau average total cost atau average cost itu sama aja dengan average fixed cost ditambah average variable cost gitu. Kenapa bisa gitu? Ya udah karena secara simply matematik aja gitu. FC plus VC gitu. Kalau misalnya dua-duanya lo bagiin Q kan, nah ini misalnya di fixed cost ditambah variable cost, ini kan dibagi Q juga kan, dua-duanya. Ya udah ini berubah jadi average total cost, ini berubah jadi average fixed cost ditambah average variable cost. Ini simply matematik aja. Ini kalau misalnya ruas kanan sama kirinya lo bagi atau kali dengan angka yang sama kan otomatis sebenarnya sama aja gitu. Gitu. Jadi ya kalau lo jumlahin tadi yang sebelumnya tadi antara ini nih average variable cost kamu jumlahin sama average fixed cost, ya hasilnya bakal jadi average total cost ini gitu. Nah, di sini bentuknya dia akan cukup mirip ya sama yang variabel tadi kan, ya kan dia juga dipengaruhi. Nah, di sini lo bisa tahu ada yang namanya economies of scale gitu, sama diseconomies of scale gitu. Nah, ini simpelnya adalah economies of scale tuh ini gitu. Ini tuh economies of scale gitu. Economies. Ada yang mau tanya silakan. Kak, maaf Kak, cepet banget ya. Oke, gue mulai kembali ke mode awal. Oke, oke, santai. Nah, settingan Makasih ya Pak. Kak. Oke. Nah, gimana ya lo? Kayak HP itu kalau misalnya mau ngilangin settingan pabrik itu antara dia HP-nya kita root gitu, kita root atau lo beli HP baru gitu. Jadi kayaknya gue harus mengerut otak gue gitu, biar settingan pabriknya bisa hilang. Ya udahlah intinya ini total cost ditambah fixed cost tambah variable cost itu jadi average total cost sama dengan average fixed cost sama average variable sama aja gitu intinya. Karena kan secara matematis sama. Nah, ada yang namanya economies of scale, ada diseconomies of scale. Jadi intinya kita harus tahu nih, si AC ini atau ATC dia tuh sama kayak AVC gitu. AVC ya. Ada yang namanya titik minimumnya. Di sini kita bisa titik minimumnya di sini nih. Nah, makanya gue bisa bilang kalau daerah sebelum titik minimum gitu. Daerah sebelum titik minimum itu namanya daerah economies of scale gitu. Nah, sama daerah setelah ini gitu. Itu adalah this scale ini. Nah, jadi intinya economies of scale itu nih nggak usah pakai definisi ya, udah langsung paham ya. Kalau kuantitasnya makin banyak, biayanya makin turun gitu. Kalau ekonomis, kalau disekonomis, kuantitasnya makin banyak, biayanya makin naik. Udah simpel itu gitu. Jadi kayak
nggak jadi definisinya kayak gitu kalau tapi kan kalau kalian lihat secara logika kan kelihatan tuh dari 1, 2, 3 tuh biaya rata-ratanya turun nyampe ke titik 76 ini kan habis 76 naik di 80 88. Nah ketika lo bikin makin banyak kok biayanya malah makin makin banyak juga gitu. Nah itu udah lo masuk ke diseconomies of scale gitu. Ya mungkin logikanya kayak misalnya lo buat sawah gitu, lo buat sawah gitu kan. Itu mungkin awalnya eh, lo pakai satu orang, lo ngerjain satu orang gitu. Kosnya satu orang dari kos, habis itu dia pakai traktor gitu. Itu satu orang gitu, habis itu lo tambah lagi gitu. Itu nanti ya mungkin lebih efisien gitu, terutama atau misalnya lebih terlatih. Jadi ntar biayanya lebih turun gitu ketika lo nambah jumlah kuantitinya gitu. Kayak gimana ya? Simpel logikanya simpel gitu. Tapi ntar kalau misalnya ada titik juga di mana kita udah nggak bisa ngehandle loh. Kayak di 5, 6, 7 ini kan udah kebanyakan produksinya kan. Gitu kan. Jadi kayak ibaratnya kayak mesin yang ada udah nggak bisa ngehandle produksinya. Jadi ntar biaya naik sih. Logikanya gitu sih. Gitu. Itu jam berapa nih? 1/2 jam lagi kan. Gitu ya. Oke. Nah, ini hubungan antara AC dan MC gitu. Nah, di sini itu ada hubungannya gitu. Kayak ini kalau kita gambar yang MC itu tadi kan turun naik gitu. Nah, AC ini kayak ya udah gitu ada nilai minimumnya gitu sebetulnya. MC ini ada yang kadang ada minimumnya kadang enggak sih. Gitu. Nah, intinya gini nih. Kalau misalnya nih daerah di mana MC sama AC gedean MC. Gedean si AC-nya. Kayak di sini kan nih daerah ini nih. Yang gue warnain hitam itu adalah daerah saat AC-nya lebih gede daripada si MC. Maka AC ini akan bergerak turun gitu. Ada titik yang sama gitu, kita lupakan titik yang sama ini. Fokus ke titik berikutnya. Di titik berikutnya ini MC-nya sama AC-nya gedean MC-nya gitu. Nah, ketika MC-nya lebih gede, si AC ini berubah tuh yang awalnya dia nih turun gitu. Begitu dia kesalip sama si MC, kesalip tuh, set, jadi naik. Nah, kok bisa gitu? Itu kita logikanya pakai logika simpel aja. Jadi sebetulnya MC kan tambahan gitu. AC ini rata-rata gitu. Kayak misalnya di kelas lo ada rata-rata nilai matematikanya 80 gitu. Nah, itu adalah rata-rata, anggap aja itu AC gitu kan, AC anggap. Terus habis itu ada satu anak nih, ini anaknya pinter nih, katakanlah dia pindahan dari sekolah favorit gitu. Anak sekolah favorit yang kena mental gitu, nggak kuat bersaing gitu. Nah, terus habis itu dia masuk nilainya 90 gitu. Jadi yang awalnya katakanlah 20 orang 80 ditambah satu orang di 21 orang tambah dia nilai 90. Maka jadi apa? Rata-ratanya naik kan? Ya udah, simpel itu logikanya. Jadi di sini MC ini merepresentasikan tambahan, AC ini merepresentasikan rata-rata. Kalau tambahannya itu lebih gede daripada rata-rata, maka rata-ratanya bakal naik gitu. Itu simpel itu gitu. Gitu. Aduh. Ah. Tapi otak gue nggak bisa berpikir pelan juga sih karena gue juga habis UAS lumayan pusing gitu. UAS tadi pagi kelar gitu. Habis itu malamnya ngajar, besok agak 2 hari santai dikit. Senin udah minggu depan udah mulai ngantor gitu. Oh ya berarti mungkin jadwalnya kayaknya ada perubahan ya. Apa namanya? Hari Kamis kan sebenarnya sore, Kamis sore. Mungkin agak dimalamin atau diganti Jumat ya tuh minggu depan. Karena gue mungkin lagi di kantor, lagi di KRL jarak antara si Jakarta sama Depok. Karena gue lagi magang di sebuah, iya gue lagi magang. Sebenarnya ini emang agak terlalu cepet sih. Jadi sebenarnya kalau kalian ya kebanyakan orang di semester keempat itu ya juga nggak magang, tapi kan gue kan ngejar karir ya. Jadi ya ngikutin teman-teman gue yang pada FOMO gitu kan ada magang ya udah gue magang di sebuah, aku nggak mau nyebutin nggak boleh juga sih, bukan apa ya beberapa informasinya residensial, tapi intinya gue magang di salah satu bank gitu yang menaranya ada di Gatot Subroto. Ya jadi ntar gue akan merasakan dari Depok ke Jakarta gitu habis itu naik ke lantai 20-an itu. Eh, berat sekali gitu hidup ya. Oke. Makanya kayak apa tantangan hidup itu lebih susah daripada sesimpel kalian ngerjain MC AC apalagi TC AC gitu. Gitu.
sebenarnya apa ya, materi yang kalian pelajari ini gitu, itu mungkin nggak semuanya berguna di hidup kalian gitu loh. Sebetulnya tuh nggak semuanya berguna di hidup kalian. Enggak, bukan bank sentral, bank biasa, salah satu bank BUMN. Nah, itu tuh kayak saya kayak semua yang kalian pelajari itu nggak semuanya keluar gitu di kehidupan kalian gitu. Cuma kayak apa ya, mental kalian gitu, gimana cara kalian menghandle kalau kalian nggak paham, gimana kalian berusaha untuk ingin tahu gitu. Itu tuh akan berguna, especially di karir kalian gitu. Jadi itu membentuk mental kalian itu kayak, gimana cara kalian nge-solve problem gitu. Makanya IPK itu walaupun enggak 100% merepresentasikan kemampuan gitu, tapi itu kan merepresentasikan tanggung jawab lo gitu. Kalau lo di kelas nggak paham, lo gimana, lo sering nanya di kelas atau enggak atau apa, itu kan mental kayak gitu tuh yang akan terus ke bawah nyampe lo ntar masuk ke dunia kerja gitu. Jadi mungkin dunia kerja nggak sesimpel MCAC ini gitu. Cuma gimana lo berusaha memahami ini dari lo nggak paham itu yang bakal masuk ke, berpengaruh ke karir lo atau ke masalah mental kan. Itu nggak semua orang bisa punya mental kayak gitu gitu, mental untuk pengen tahu. Kenapa gue jadi motivator ya? Enggak, kayak bentar, gue nggak mau jadi motivator, gue lebih suka jadi demotivator. Oke, langsung lanjut ke sini. Intinya ini terpenting ya gitu, karena barangkali kan masuk ekonomi kan nggak paham ini kan akan babak belur di kelas, kan nggak lulus mata kuliah, habis itu kalian membuat sedih orang tua, jadi kan lanjut belajar ini. Oke. Nah, ini adalah summary-nya gitu. Apa namanya? Ya summary dari yang gue jelasin tadi gitu. Jadi sebenarnya tadi itu semua tuh kan gue jelasinnya terpisah ya. Itu sebetulnya tuh, dalam implementasinya dia bakal jadi satu kurva ini gitu. Ya sebenarnya itu yang TC, VC, FC itu mau digabungin bisa, tapi kalian akan paham betapa ribetnya ada 7 kurva di dalam satu kotak gitu kan, apa namanya, sangat ribet ya. Jadi gue pisah jadi dua. Gitu. Yang pertama yang basic, total cost, fixed cost sama variable cost yang di kiri yang satu itu. Itu paling basic lah. Intinya lo kalau dari situ aja kalau lo kritis anaknya lo langsung bisa tahu kan. Oh berarti fixed cost itu tetap terus gitu. Variable cost mulainya dari nol. Kalau total cost mulai dari fixed cost tapi bentuknya kayak variable. Oke. Nah, terus lo bisa lihat nih. Nah, bentukannya AMC, ATC, AVC, AFC itu bakal gini gitu. Jadi si AVC ini gitu, ini nggak akan di atasnya ini ya, nggak mungkin di atas ini ya, gitu logikanya. Kan soalnya ATC itu sama dengan AFC, AFC ditambah AVC kan, gitu. Kalau nyampe AVC-nya di atas, kan otomatis gimana itu logikanya? Berarti biaya tetapnya negatif atau gimana? Nggak bisa kan? Karena total cost ini tambahan dari fixed tambah variable kan, gitu kan, ditambahin kan. Jadi otomatis ya ATC pasti di paling atas gitu. Habis itu di bawahnya AVC, habis itu ada AFC di bawah gitu. Nah, yang pertama yang lo bisa take notes itu adalah AFC itu dia asimtot, dia turun terus. Karena namanya dia fix tetap tapi dibagi sama rata-rata. Ya udah anjlok gitu, turun terus. Nah, terus lo bisa lihat lagi nih, kalau MC gitu, ini harus dipahamin karena ini sering keluar di soal deskripsi. Jadi soal-soal tadi kayak gini nih biasanya kalau keluar tuh nggak dalam bentuk grafik, tapi dalam bentuk deskripsi. Gitu. Nah, ini MC ini memotong AVC dan ATC pada titik minimumnya atau titik minimumnya AVC sama ATC itu memotong gitu. Dimana nanti kalau si MC ini mas di bawahnya ATC gitu, di bawah sini kan, di bawah sini di bawah ini ATC-nya turun gitu. Begitu kesalip sama MC baru sih ATC-nya naik. Ini pakai logika rata-rata tadi ya. Ah, hmm, ya. Nah, terus habis itu visit cost, kurvanya 5. Oke, ini udah gue jelasin tadi. Jadi ini adalah summary dari biaya-biaya tadi kalau dalam bentuk kurva. Kagak gue, ini siapa yang tanya? Gue nggak pernah mabuk ya, mohon maaf. Mohon maaf nih. Gue nggak pernah mabuk ya. Kagak pernah. Orang gue tuh SD, gue TK, TK-nya di Rodotul Anfal, RA. Gue SD-nya SD Islam. Habis itu SMP-nya SMP Islam. SMA-nya madrasah gitu. Jadi gue tidak mau mabuk dan gue juga melarang diri sendiri untuk merokok karena gue penganut rokok itu makruh. Jadi sebaiknya tinggalkan. Oh, apa mau tanya apa? Maaf Kak, mau tanya. Ada
contoh soalnya langsung nggak, biar langkah-langkahnya tuh jelas besok gitu. Ada habis ini. Sebelahnya Oke, ini. makasih ya. Habisnya. Udah slide-nya sih. Cuma kalau yang ini kan dari gue lihatnya deskriptif ya. Nah, latihan soal yang gue bikin bukan deskriptif tapi kalkulasi hitungan. Jadi kalau deskriptif itu kayak teori ini apa lo paham apa namanya inti-inti dari kurva ini lo udah bisa jawab lah. Kalau hitung-hitungan, nah gue kasih contohnya di sini gitu. Kok itu pertanyaan yang gue suka tuh. Kenapa kuliahnya nggak masuk ekonomi Islam? Gue daftar ya pas SNMPTN tapi ketolak. Apa gue kan SNMPTN tuh jalur rapot. Kalau kan namanya SN apalah pokoknya rapot gitu. Itu gue daftar ekonomi Islam gue gak itu ya gak terima ya ketolak baru prestasinya banyak pilih-pilih si UI agak agak pick me tapi bisa gue coba jalur tes ya udah overkill kan dari awal udah terlatih untuk tryout terus jadi udah overkill juga jadi kayak udah ya udah masuk aja gitu tapi enggak sih gue beruntung nggak masuk ekonomi Islam sih sebetulnya karena satu dua alasan oke masuk ke sini ini tadi ya udah gue jelasin antara skala ekonomi sama disekonomi scale jadi kayak ya udahlah intinya high economy scale itu sebetulnya itu adalah eh, daerah yang ini nih. Nah, ini adalah economies of scale atau mungkin gue tulis ES. Nah, ini berarti diseconomy of scale ya, gitu. Ini gue tulis DS, gitu. Ini udah gue jelasin tadi sih. Jadi intinya, ini kalau bahasa ekonominya tuh agak ribet gitu ya. Situasi di mana output dapat digandakan dengan biaya kurang dari 2 kali lipat, gitu. Kalau diseconomy of scale, situasi di mana itu ribet kan. Jadi intinya, kalau economies of scale itu, lo bikin banyak, biayanya turun, gitu. AC-nya turun. Kalau diseconomies, lo bikin banyak, biaya naik, udah gitu aja. Gitu. Nah, ini soal satu. Oke, bentar aku bacain itu. Oke, banyak juga ya komennya. Nah, diketahui, oke. Nah, ini agak ribet nih. Jadi, yang pertama, kita harus tahu dulu gitu. Total. Ini sebenarnya tuh nggak selalu keluar tipe soal ini. Tapi kalau keluar kan repotin gitu. Nah, lo harus tahu dulu nih. Kita harus tahu key saat labanya maksimum. Berarti kalau untuk laba maksimum lo harus tahu kalau profit itu profit gitu. Profit itu sama dengan eh, total revenue dikurangin total cost gitu. Nah, kalau nanti di sini ini untuk mencapai laba maksimum ini kalian harus nyamain ini ML-nya ini sama MC-nya. Ntar bisa ketemu key-nya ini. Caranya gimana? Ya lo harus tahu TR-nya dulu. Nah, total revenue gitu. Itu kan rumusnya P dikalikan key kan. Nah, tadi udah tahu ya. Di sini P-nya adalah 300. Key-nya kita belum tahu. 300 key. Ya karena belum ada di soal kan. Jadi kita harus nyari. Nah, habis itu total revenue-nya. Habis total cost-nya nih. Total cost-nya itu adalah biaya tetap ditambah biaya variabel kan. Udah kita bisa tahu kalau biaya tetapnya ini adalah 25.000 ditambah biaya variabelnya. Itu 10 100 ki ya, bukan 10. 100 ki tambah 0,10 ki kuadrat. Nah, di sini baru kita nyari yang namanya MR sama MC-nya. Nah, ini kita butuh yang namanya turunan tadi. Gitu. Ini MR, ya udah tinggal turunin ya 300 ki turunin, ya udah jadi 300. Gitu. Nah, ini MC diturunin juga. Jadi 25.000 hilang, nggak ada ki-nya. 100 doang ditambah 0,10 kalikan 2 kan jadinya 0,20 ya. 0,20 karena ki-nya kuadrat berarti kisar pangkat 1. Nah, udah nih baru nih MR sama dengan MC gitu. Ini 300, ininya 100 plus 0,20 ki gitu. Jadinya 100 300 kurangi 100 jadi 200 sama dengan 0,20 ki. Bentar, gue cek komen. Nah, kali gue salah ngitung kan. Enggak. Nah, ya udah. Kak, Hah? Kaget. boleh maaf motong, boleh pelan-pelan nggak Kak? Oke. Saya Makasih bisa Kak.
gue tuh tadi tuh mau melanin tapi kok aduh habisnya ada geografi gitu. Jadi ya udahlah. Oke. Intinya kita punya prof itu total revenue dan total cost itu. Nah, untuk yang bisa tahu maksimumkan laba, lo harus cari MR sama dengan MC. Lah gimana caranya kan nggak di soal. Ya berarti lo harus cari sebelumnya gitu. Jadi sebelumnya MR MC itu ada yang namanya TR sama TC kayak di konsep tadi loh. Lo harus nyari ini dulu, TR sama dengan TC-nya gitu. Nah ini kayak rumus ini nih. Jadi TR-nya P kali Q. P-nya udah ada. Q-nya biasanya belum ada. Nah habis itu visit cost udah ada 25.000. Lo tambahin sama variabelnya 10Q plus 0,10 Q kuadrat. Nah ini baru lo turunin gitu. TC-nya berubah jadi MC kan. Kalau diturunin. TR-nya berubah jadi MR. Ya udah lo sama denganin. MR MC. Nah kalau udah gini kan lo tinggal cari aja nih. Ini udah enak banget kalau udah gini nih. Nah jadinya Q sama dengan 200 0,20 220 berapa ya? 200 bagi 0,20 1000 ya? Enggak kok emang sih komennya. Oh ya 1000. Bentar. 1000 gitu. Jadi ya udah berarti bisa dibilang kalau 1000 ini jawabannya gitu. Yang kita harus bikin 1000 unit gitu. 1000 unit biar apa? Labanya mentok gitu. Mau tanya Bang, Hmm? itu tadi kenapa tiba-tiba waktu kan MR sama dengan MC, terus waktu nyari profit katanya suruh TR TC dulu kan, nah itu kenapa TR tiba-tiba jadi MR gitu Bang? Nah, ini nih. Ini tuh kadang di soal tuh ditulisin kayak berapa profitnya gitu. Kalau misalnya nyari profit ya berarti ntar ini 1000 ini dimasukin ke fungsinya sih. Jadi 1000 masuk ke sini nih 10.000. Nah terus habis itu kenapa jadi MR? Jadi gini nih untuk bisa nemuin laba maksimum itu pembuktiannya ada sih matematis cuma kan ribet ya. Jadi intinya lo harus ketemu MR sama dengan MC gitu loh. Harus disamain gitu. Marginal revenue harus sama dengan marginal cost-nya. Karena kalau misalnya eh gue takut geografi ya. Marginal revenue-nya ini lebih gede daripada marginal cost-nya, itu maka dia akan nambah kuantitasnya. Kalau marginal revenue-nya itu lebih kecil daripada marginal cost-nya, maka dia akan ngurangin. Nah, makanya di sini ini kita harus key-nya tuh bakal naik terus gitu. Nah, untuk bisa dapat yang maksimum, lo harus samain itunya. Jadi gue bisa jelasin secara matematis tuh ribet gitu loh. Pembuktiannya jelas, terus lo malah pusing gitu. Jadi simpelnya gitu. Gitu intinya nanti harus disamain. Nah, MR ini turunan dari TR, MC ini turunan dari TC. Lo samain sama denganin tuh. Jadi dapat kan key-nya. Gitu. Kalau ditanya banyak muncul sih enggak ya. Kalau ditanya banyak muncul sih enggak ya. Cuma pernah muncul. Kan gue liatin soal tahun lalu ya. Pernah muncul. Tapi kalau di banyak muncul ya enggak lah. Kalau banyak muncul kayak gini capek juga. Makan waktu kan gini kan. Nah ini sebenarnya sangat gampang gitu. Ada yang bisa jawab nggak? Ya, jawab di kolom komen. Coba ini gampang banget karena nggak usah ngitung. Dibilang nggak usah ngitung. Nah ya udah kan. Ini itu tahu semuanya. Jawabannya E ya. Kan kita bedah aja kalau total cost ini sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel gitu. Yang ada key-nya ini ya kan dipengaruhi kuantitas ya. Ini biaya variabel. Nah, yang ini biaya tetapnya karena dia ya udah 400 terus nggak akan berubah gitu. Ya udah jawabannya ini. Jadi mau dia 10 unit, mau dia 20 unit, ya udah tetap aja sih efisiennya bakal tetap 400 gitu. Jadi ini tipe soal yang butuh logik gitu dan enggak butuh ngitung. Ini aku soal apa ya tapi aku nggak tahu ini soal dari mana ya. Soal utul apa soal nggak tahu deh. Nah coba nih. Ini gampang sih. Cuma nih hitung. Kalau dia nggak hitung.
Nah, ya udah. Ini kalau otak matematikanya jalan, ya udah tinggal turunin kan. Yaitu MC ini kan berarti delta TC per delta Q, atau bisa dibilang dia tuh turunannya dari TC. Ya udah tinggal lu turunin aja. Gitu. MC-nya berarti 2 kali 2 4 Q. Gitu, 4 Q kan. Angkatnya 2 dikurangin 1 kali diturunin. Jadi 4 Q. Min 4 YQ. Q-nya kan cuma angkat 1, ya udah jadi auto hilang. Jadi 4 Y. Nah, ini turunan biasanya matematika sih sebenarnya. Cuma digabungin sama konsep ekonomi. Oke, ini coba. Ini ngitung sih tapi. Kalau gue rekom ya jangan pakai kalku sih. Kalau pengen ngelatih biar pas hari H lebih cepat gitu kalau misalnya keluar. Jangan pakai kalku. Yang pakai kalku tuh kalau olimpiade pakai kalku. Nanti kalau kuliah gue juga kuliah UTS UAS juga pakai kalku kok. Tapi kalau pas utul enggak. Ini benar nggak bisa jawab nih. Oke, oke, oke. Yaudah, ini kita kembali ke konsep awal ya. Intinya ya, ini pada nge-stuck ini agak lama loh. Gue belum ngitung sih jujur, gue belum ngitung, jadi gue gak tahu benar nggak. Nah, ini nih, total cost, kembali lagi ke fixed cost, ditambah variable cost. Oke, ini rumus 1. Rumus 2, average variable cost ini, itu adalah variable cost dibagi quantity. Yang pertama lo harus temuin apa? Variable cost-nya dulu kan. Ya udah ini gampang ya. Jadi kalau misalnya di sini ini berarti ini fixed cost-nya. Berarti ini variable cost-nya. Maka bisa gue temuin kalau variable cost-nya sama dengan 0,4 Q pangkat 3. Ya udah gue masukin nih. Maka average variable cost sama dengan ini dimasukin nih. 0,4 Q 0,4 Q pangkat 3 dibagi Q kan. Ya udah coret-coret jadi 0,4 Q pangkat 2. Nah, habis itu lo masukin aja sama dengan 0,4 itu berapa tuh? 25 kan? Ya emang gak enak sih angkanya sih. Ini kan latihan soal ya, mostly nggak mungkin keluar juga sih. 25 kuadrat dikali 0,4. Ya pantesan yang ada lama. 25 kali 25, 625 kalikan 0,4. Oke, 250. Gitu. Makanya butuh paham konsep sih. Biar lo bisa nemuin. Kalau lo ketemu AVC ya berarti lo harus ketemu VC-nya dulu gitu. VC-nya udah ketemu, lo bagiin sama Q gitu. Bentuknya masih sama nih, masih fungsi. Oh, tapi di sini ada informasi. Pada saat Q25, ya udah Q25-nya lo masukin ke 0,4 Q kuadrat, masukin. Jadi sebenarnya tuh hitungannya nggak yang sesimpel itu sih. Nggak simpel, nggak yang sesusah itu gitu. Simpel kan? Makanya logiknya aja gitu, biar lincah kayak mikir. Makanya di awal diulang-ulang. Pokoknya TC sama dengan FC tambah VC ini tuh basic banget gitu. Nanti harus kalian pahami dulu. Oke sih, itu udah habis ya. Nah, pas. Sehingga nggak pas sih sebenarnya. Cuma kalau dilanjutin, lo nggak punya waktu istilah. Hmm, iya emang kecepatan jujur ya, gue rasanya kayak cepet banget ya. Tapi melihat apa kalian kena pressure matkul, dua matkul, 2 kelas lain, ya udah deh. Ya udah gitu ya, intinya ntar gue upload. Habis ini kalian siap-siap untuk geografi ya. Gitu. Dibikin 5 jam. Sebenarnya ekonomi udah lama loh BTW. Karena dulu tuh gue ngajar tuh ekonomi tuh ya satu, ekonomi. Sekarang ekonomi jadi akuntansi mikro sama makro kan.
Jadi sebenarnya itu kan udah lama. Kalau di total tuh kan udah berapa nih? Katakanlah gue ngajar 1,5 nih. Si tadi berapa tuh total aja mungkin nyampe 5 nyampe loh. Gitu kalau di total ekonomi dan itu cuma jadi satu tes gitu. Jadi sebetulnya kan udah lumayan lama belajarnya gitu. Udah bubar ya. Bentar.